Selamat datang di podcast Minggu dan kita kedatangan Rian Adriande. Ini Bapak Kartun Indonesia. Bapak Kartun Saya Indonesia. kesini mau casting Pican buat live action Don. Oh, Don King. Dia mau bikin film Don King kan? enggak kan banyak Don yang art ya. Donat, ya Allah. Tapi emang cocok dia sama Don. Itu lihat bentuknya udah mirip, rambutnya mirip banget. Keriting ya. Tinggal kasih kaos garis-garis aja sama Emang sarung. Don rambutnya gak keriting kan? Keriting. Keriting ujungnya Ikal. ada jambul ikal gitu. Wah, so tau lu. Lah dia bikin. Yang bener aja lu. Oh, emang ada rencana ke sana? Enggak. Yang tua langsung versi tua. Langsung versi tua. Udah gak seru lagi ceritanya, udah gede mah. Don tua. Don Bukan- tua. Terus berantem ceritanya jadi berubah deh jadi. Kok jadi begini filmnya ya? Jadi The Red. Jadi asik kali ya. Jago berantem. Iya. Asik kali ya, jadi darah-darah gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Jauh banget kisah hidupnya ya. Lu nonton Jumbo gak sih, We? Tadi si Pican Nonton lah gila. Masa Enggak, dia, nonton? dia nonton 3 kali. Karena anaknya 3. Anaknya 3 jagonya. Oh, satu anak 1 kali nonton. Masa diecer Enggak, gitu. karena gini kan dia waktu kan Abah mau nonton dong Jumbo gitu. Baru ada duitnya buat 1 35 baru 70. jadi satu orang. Satu Terus orang. dapat 70 lagi. Yang 2 di ini. Lihat apa tuh? Main lip aja main lip. Yang 2 main lip aja Main lip. Masuk keluar gitu ya. Enggak, gue baru tahu kok dia satu. Lemah lu sekali nontonnya. 3 kali gua. Enggak sekali-sekali nonton. Iya maksudnya satu anak. Enggak, kan nonton Oh. barengan. Minta nonton lagi Tadi gitu. gue yang nanya, satu anak 1 kali nonton. Nah, tadi dia- Enggak lah gitu. Iya, gue sekali lupa tapi di mana ya? Cuma Living sekali. World. Sekali Yan. Maaf ya. Ya gak apa-apa sih. Kan udah banyak juga Yan. Iya bener sih. Lumayan lah ya. 10,2. Gua nyumbang 3 tuh. Nyumbang 3 ya. Tapi pas lo preskon tuh ketemu ya kita. Gue lagi nonton Oh apa benar. ya? Avenger. Iya. Marvel. Ini Captain America. Iya ya. Captain America yang Brave New World. Iya. Yang si Falcon. Iya betul. Bukan Falcon PH ya. Falcon Marvel. Iya, Marvel. Iya benar-benar. Lo lagi preskon tuh. Lo lagi preskon, Iya. Dan sebenarnya waktu itu sempat gini. Waktu itu gue ada project lah sama Visinema ditawarin ya. Gue datang ada Rian tuh. Terus, Weh, inilah lo bantuin. Buat Popcorn. apaan? Buat jumbo gitu. Emang iya? Iya lo sampai Gua ngomong gitu. bukan ngajakin buat film yang itu. Ujung-ujung gue ajakin apa waktu Nah tapi itu Dubbing kali, nggak dubbing bisa suara- gua- dubbing bukan, suara angin nggak kali. bisa gue ininya Yan waktunya. Gue bilang gitu. Iya, dia komedi konsultan Iya. paling sibuk se-Indonesia. Enggak gitu. Semua film sukses lucu siapa komedi konsultannya? Apa? Siapa? Damen-damen. Lo agak lain doang lu kan? Iya kalian dua iya. Nggak tahu ya, tapi Nggak, waktu kan- itu sempat gitu loh. Karena gue yakin. Enggak, kayaknya bukan jadi masuk ini, tapi kayak lu cuma minta pendapat atau apa gitu. Cuma ya Yan gue nggak bisa Yan. Gitu. Oh iya benar-benar. Oh gue nanya kalau lu ada waktu komedi consulting mau nggak nyoba animasi? Wah gila itu kalau lu ikutan semua di atas lu semua itu Gila. Enggak, tapi kalau animasi gimana? Ya sama aja, Gue aku ngomong sama Don gimana? Don jangan gitu. Nggak mau gitu kalau dia nggak mau aku. Nggak mau. Iya pas rekaman, pas si anak itu rekaman lu tambahin joke apa gitu. Oh bukan ke Donnya. Masa Ngomong sama komputer dong. Kenapa orangnya? Atau gini gue mau, tapi lu bikin karakter gue Karakternya juga. kartun. Ya, Jadi boleh. karakter boleh. gue ketemu si Don. Don, terus, iya. Don nanti gini-gini gitu. Ribet Jadi mahal. ada BTS-nya. Mahal banget. Ada karakter yang apa namanya umroh ngangkut kanguru. Jangan di. Oh jangan, nggak boleh ya. Jangan. Oh, apa-apa. Ngeri. Lo tahu kan? Tahu Lo tahu dah. Gue nonton. Tapi ini luar biasa ya. Apa bangga Yan. Emang Benar. kalau anak stand up tuh kita sama pencapaian anak stand up lain tuh Iya. berasanya tuh kita gitu. Iya benar. Kecuali Marcel sih gue. Oke. Oke. Dari Iya, kata- nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak bangga juga, ada yang berani masuk politik gitu meskipun gagal. Iya. Bangga juga gitu tapi. Tapi kan banyak yang masuk politik. Banyak juga sih. Iya, terus makanya pas wah ini gila Jumbo sih. bener-bener dan itu ini ya nih kayak dia tuh kalau nggak salah Jumbo tuh stabil gitu ya. Iya, enggak. Jadi kayak pas opening day malah kerasa-rasanya kayak malah jadi barang yang nggak berhasil.
Oh gitu. Kan Berapa? cuma Opening berapa? 60.000. 200 orang. Buset. 18. 18 ada waiting list lagi. 18 abis itu hari kedua 5 juta. Banyak banget. Tiba-tiba meledak. Nah iya tapi kegulungnya di minggu kedua gitu. Iya. Apa minggu ketiga gitu. Mulai tiba-tiba sehari tuh ada yang sampai 300.000 gitu. Anak-anak kecil pada cerita kali ya sama Iya. teman-temannya. Dan gue tuh dapat berkah menurut gue banyak banget long weekend waktu itu. Oh. Sama ini kayaknya kan itu liburan sekolah ya. Lebaran ya. Lebaran. Nah pas udah masuk anak-anak itu saling cerita akhirnya pada nobar-nobar. Iya. Benar. Sampai ada yang nyewa angkot. Pakai duit sendiri, pakai duit lebaran tuh pada nontonnya iya, duit angpau. ada yang ngasih lihat video mereka tuh nabung selama bulan puasa karena tahu itu lebaran mau. Dapat 100 juta bang kalau soal nabung. Terus akhirnya gak nonton. Akhirnya ke Makau. Ya udah kita ke Makau coy. Masa judi. Kan gue bilang ke Makau, bukan harus judi dong. Biasanya makan sate. Oh iya bener. Sate Makau. Kuliner lah ya, kuliner kenapa harus Iya, judi, enak, gak sate harus Makau. judi. Pikirannya nih, tapi gokil banget sih. Jadi pas kapan lu, wah gila nih fenomenal karya gue. Itu yang di hari di satu hari itu 300.000 penonton. Oh itu lo kayak, itu udah enggak, total gini, berapa? Gini, gue kan belum pernah bikin film. Iya. Jadi gue tuh di pengetahuan gue nggak punya range berapa sih penonton yang oke dalam satu hari gitu. Jadi pas pertama banget dikabarin Mas opening day cuma 60.000 gitu. Wah bagus dong. Gue girang gitu. Kalau kok dikumpulin di ruangan Bener. banyak banget itu. Kalau di sini penuh ini. Sampai keluar gembung ruangannya. Di GBK aja sampai keluar itu pasti. Iya, makanya. Iya kan. Makanya di kepala gue banyak, gue gak happy kan. Oh enggak Mas, itu kalau di film itu masih di bawah harapan lah, masih harapan ekspektasi. Oh. Nah, terus pas hari Jadi gak enak dong lu senang sendiri. Iya, terus tapi abis itu tiba-tiba gue lupa lah pokoknya. Kadang kan gini, gue ngerjain Jumbo itu kan banyak ninggalin istri. Karena kan begadang gitu kan sampai 5 tahunan gitu. Jadi gue udah bilang. Gambar. Iya banyak Enggak sakit kuning itu loh begadang-begadang juga. Enggak, sakit krem. Agak krem aja warnanya. Warnanya doang yang masak. Iya. Sakitnya Oren. benar. Iya. Warnanya salah agak Warnanya oker. Tai kuda gitu. Gue bilang sama dia pokoknya nanti kalau kan dia menurut gue dia udah pengertian besar lah, berkorban besar. Jadi gue bilang, ini film ini kelar, pokoknya kayak gimana pun gue udah nabung kita ke Belanda ya jalan-jalan gitu, liburan. Jadi gue pas Jumbo rilis, udah gue liburan aja, gue nggak mau mikirin jumlah penonton. Tapi dikabarin kan sama tim promonya gitu, terus kayak, oh 60.000, oh itu dikit ya. Ya udahlah dalam hati gue, ya udahlah nih gagal nih film, udah gue liburan aja gitu. Udah gue bikin happy istri aja gitu. Tiba-tiba per harinya tiba-tiba naik. Tiba-tiba diajak video call gue sama tim marketingnya, Mas udah 2 juta. Ya Allah gue udah 2 juta gitu. Baru udah habis itu. Kebanyakan nih Mas. Iya Mas. Mas cara kurangin dikit lah. Takut banget nih. Aduh 2 juta orang gimana. Di kantor kita didatengin orang nih pada suka nih. Aduh gimana nih Masya Allah. Iya gitu gue. Enggak ada. Ini pas tahu itu ya yang sehari 300.000 itu ya di telepon sama Mas Angga langsung gue. Akhirnya lu pulang dong? Maksudnya buru-buru pulang atau apa gitu kan? Enggak. Kan emang udah cuti. Sesuai plan aja. Sesuai plan aja. Nah, tadinya gue kira dengan gagal itu pas pulang udah nggak ada aktivitas promo. Ternyata jadi banyak. Ternyata jadi nyambung. Promonya jadi wah banyak banget yang itu nobar apalah school to school gitu-gitu. Iya keren banget ya Rian ya. Itu bener gak sih bikinnya 5 tahun? Sebenarnya kalau dihitung-hitung bahkan 6 sebenarnya. 6 tahun ya? 6 karena kan nyari ya gue nggak terlibat di 1 tahun sebelumnya ya yang nyari investornya, nyari kepercayaannya. 5 tahun tuh proses kreatifnya aja sampai barangnya jadi. Sampai gitu. ini ada orang mau ngasih duit nih. Oke, itu setahun tuh. Tapi itu gue nggak terlibat ya Visinema Studiosnya gitu. Setelah dapat orang yang percaya baru gue di hire. Oke. Nah, kalau urutan bikin film animasi gitu apa dulu sih? Oke nih, kita bikin Jumbo. Apa dulu? Rambutnya dulu, bikin rambutnya dulu. Iya benar. Satu rambut tapi satu film. Iya benar. Jadi rambut tapi satu film. Rambut gak ada badannya. Nonton film rambut doang. Karena ada yang kru rambut. Iya. Kru rambut. Itu pada capek. Oke, baju. Ulang lagi. Benar. Enggak lah. Yang pertama sama kayak film, skrip dulu. Cerita dulu. Oke, skrip udah jadi. Cerita pasti casting kan. Casting pengisi suaranya berarti. Pengisi suara. Nah, tapi kan kalau skripnya udah jadi kan kalau di film kan ada tim reki
anak lokasi, nyari Ya, lokasi, ya. ada tim art bikin Ya, apa-apa. Nah betul. sebenarnya sama, cuman kita gambar. Jadi namanya development visual. Sebenarnya sama kayak mirip kayak Reki, mirip kayak anak art gitu. Jadi dari skrip kan udah tahu, ada berapa lokasi, Don ada apa aja, rumah, ada panggung, ada apa, mulai didesain sambil Nih Mas, kayak gini gimana Mas? Iya gitu. Nih, rumahnya Don kayak gini gimana nih? Iya gitu. Di Depok nih Mas rumahnya. Iya gitu. Beneran kayak Reki ya. Ya gitu. Abis itu reading sama. Nah, tapi berarti yang kalau misalnya film kan misalnya nih orang art. Nah, kalau beda film kan biasanya orang artnya ya itu udah dia udah di film ini. Kalau lo berarti tukang gambar semua dong, tukang gambar lagi apa namanya ya? Animator semua dong, bukan orang art film gitu. Ada film. Orang juga. Nah, nge-make upin Don itu. iya di lab Enggak, itu maksud layar dibedakin. Enggak maksud gua gambar kartunnya dekil gitu. Ntar dia yang Ya enggak gitu. Ya kan gini, kalau animasi itu kan semuanya yang di dalam film itu harus dibuat. Ya. Kalau film gini kan lu ngerekam nih, Iya. orangnya aktornya ada, settingnya ada, Iya. ruangannya ada, itu semuanya harus dibuat. Ya, nah cuman yang dari awal sama Visinema Studios itu yang gua gua mohon gitu sama mereka ya, kalau lu percayain ini filmnya ke gua, boleh nggak animasi ini jangan kayak animasi yang lain kan, karena menurut gua animasi tetap film, Ya. meskipun dia Animasi. masih animasi tapi dia Kartun. film, jadi boleh nggak gua dibantu sama kru film. Oh, jadi beneran lo Iya, nge-hire. jadi gue minta editornya film, penulisan skripnya sistemnya kayak film dan pakai art film Art gitu. director juga. Cuman bedanya dia ngeliat gambar aja. bukan yang ngeliat gambar dan ngebangunnya di software. Oh. Bukan ngebangun set gitu, ngebangun setnya di software. ide-idenya ditaruh di software gitu. Iya, ada yang ngerjain, ada yang tukang gambarnya itu. Itu makanya beda ya. Iya. Si Jumbo ya. Iya. Karena kan template udah ada kayak rumah, udah ada tuh yang jual rumah kartun kan udah ada kan. ada. Kita nggak Maksudnya apa jual rumah kartun? ada. Dia ngerti. Daripada gambar. Jadi ada toko. Ada toko kartun. Ada toko di online gitu yang udah jual aset aset 3D. Gitu. Aset 3D. Jadi gitu. nanti lu bisa Beli tinggal nyari rumah. pohon atau rumah atau bajai atau apa gitu. Tapi ngapain iya begitu? makanya itu kan belang belentong gitu kan Iya. stylenya jadinya. Jadi kita kalau Jumbo kan harus dibikin yang kerasa satu gitu. Tadian kan bisa gambar, ngapain? Itu kan murah. Tonjok lu. Masa ditonjok? Itu semua lo yang gambar ya? Enggak lah. Lalu lu gak bisa gambar? Enggak bisa. Gambar ini yang gunung, terus matahari tengahnya Nggak gitu. bisa. Sawah. Cuma bisa itu gua. Orang ledek banget. Iya. Gila kali. Enggak, dia bisa, tapi maksudnya ada bagi-bagi ini gitu. Iya, nah Gambar gak bisa. Bisa. Oh bisa. Diri Iya, pakai gua- kaki satu bisa gak? Diri pakai kaki satu. Hah? Diri pakai kaki satu bisa. bisa coba. Ini enggak ada yang lihat. Oh, ada kameranya. Jangan. Udah. Enggak ada sih begitu terus ganti ke depan gitu. Bisa cepet. Coba. Penasaran gue. Orang gila nih. Yan, gimana tadi? Ya itu enggak gue approval aja sih. Karena kan gue udah punya bayangannya filmnya akan seperti apa gitu. Iya, Jadi iya. Emang director lah ya. Iya gitu. Jadi udah gue cariin kerjasamanya sama si production designernya itu. Si timnya lo yang milih-milih juga berarti. Ya, gue milih tim dari seluruh Indonesia gitu. Gue jalan-jalan nyari studio-studio independen gitu. Oh, Ada lulusan SMK juga gitu. Jadi banyak di studio independen tuh di Indonesia banyak. banyak. Di Dari- daerah-daerah gitu kan? Di Di luar Jabodetabek. Iya di Malang, di Surabaya, Oh, di Jogja gitu. Nganjuk ada gak nih nganjuk? Enggak, Belum kesana kebetulan. Belum kesana. Cimahi banyak tuh. Enggak penasaran. Kalau ketawa sih biar. Enggak, pertanyaannya tuh apa sih? Masa orang Kan di daerah-daerah Ya kan kan, di daerah- banyak. iya, Siapa tahu di banyak. nganjuk ada. Ya. Kan siapa tahu manusia purba doang kan yang nganjuk kayak biasanya ya. Ya kan ada manusia purba kan. Trinil. Aduh ya Allah. Oke mah. Maaf ya. Gak apa-apa. Pagi-pagi dia pusing. Iya. Nah, tapi apa maksudnya lu kan waktu lu tuh kan sekolah di Amerika ya? Iya. Beasiswa waktu itu. Kuliahnya deh, kuliahnya. Kuliah. Enggak TK. Enggak. Lebih bagus kalau TK dia. Kuliah S2 doang. Itu memang jurusannya animasi. Animasi, jurusannya animasi, film dan animasi. Oh, spesifik itu. Banyak muridnya ya, Yan. Banyak lumayan lah. Gue nggak ngitung berapa, kayak 20-an lebih lah. Dari berbagai negara itu. Dari berbagai negara. Di mana yang tepatnya? Rochester nama kotanya. Rochester, Amerika. Dia New York, tapi New Yorknya bukan New York City, bukan New York Avengers, Spider-Man gitu. New Yorknya atasan dikit. Oh, Gitu. ini kayak kabupaten gitu. Kabupaten. Oh. Kabupaten. Oh, Dumpok New York. itu ya? Iya. Oh, itu dari berbagai macam negara berarti beasiswa semua itu. Apa kalau Ada yang bayar sendiri. Tapi memang kita kumpulan
mahasiswa internasional. Kayak itu sitkom kelas internasional tau gak lu? Kayak gitu. Oke gitu. Jadi ada orang dari Afrika Selatan, ada dari Ada. Afrika Selatan beneran ada. Oh. Ada dari India, dari Cina, dari Indonesia, Filipina. Dan itu lulusannya akhirnya kerja di studio-studio. Ada yang iya, ada yang bikin sendiri. Jujur sih gue udah nggak berhubungan sama mereka. Iya. Tapi mereka pasti bangga ya. Kalau tahu lo bikin Jumbo sih. Karena gue denger lagunya aja pernah dinyanyiin sama orang Korea. Iya kemarin barusan karena 18 Februari kemarin tayang serentak di Korsel. Oh gitu, Jumbo. Iya. Nah mereka pada nggak, siapa tahu ada temen lu yang itu. Oh bener juga Ryan, ya. iya. Ryan. Ini kan orang bule pasti makin bilang Ryan pasti. Oh Ryan. Gitu ya ada ya. Gue bilang di sana nama gue mau ditulisnya bisa Ryan tapi nama gue Rian sebenarnya gitu. Iya. Tetap aja dipanggil Ryan. Kalau pas, nah lu sekolah berapa lama? 3,5. 3,5 tahun. Itu apa aja sih yang dipelajarian? Pengen tahu? Iya. Apa ya? Ya sebenarnya lebih ke teknis sih. Gambar. Bukan gambar ya. Sebenarnya teknis bercerita, teknis ngedirect gitu, teknis. Oh justru begitunya. Iya beneran semua komponen kreatifnya bikin film tuh gimana gitu. Oh justru emang langsung ke nih bikin film gitu ya. Jadi gue pikir tuh belajar gambar gitu loh ya. Gambar kayak biar orang bisa lari. Iya. Nih gak lari nih. Itu iya juga. Itu karena kan ada jurusannya ada 3. Maksudnya penjuruannya itu ada 3. Ada 2 dimensi. Itu kan yang kayak anime, kayak kartun-kartun gitu ada 3 dimensi, ada yang stop motion. Lu apa? Gue 2D. Oh lu 2D. Nah, cuman ternyata filmnya yang berhasil 3D. Iya. Gue sebenarnya nggak jago 3D. Gue mengakui aja gue nggak jago 3D. Cuman gue tahu banyak orang yang jago 3D dan gue punya visi yang bagus untuk kalau dibikin 3D. Jadi tinggal ngedirect orang aja gitu. Oh. Kan film gue sebelumnya yang yang prognosis gambar tangan. Iya gitu. betul. Tahu nggak? 2D. Kasih tahu ya. Gue kalau film karton itu gue nggak. Karton gue nggak terlalu banyak nonton. Aman. Masa nggak banyak nonton? Anak lo kan masih kecil. Iya anak gue kecil. Lo aja. Anak gue yang tahu pasti dia. Lo aja Tanglet tahu, gue nggak tahu Tanglet. Iya anak gue demen banget. Tanglet apa sih? Tanglet. Apa sih bahasa Inggris? Oh Tangled. Oh Tangled ya. Kita salah semua. Gue load. Yang lagunya enaknya si Tanglet. Anak yang baik. Kemarin kita kayak itu ke Disney itu. Kalau ke Disney. Iya mau. Nah lihat Oh bapak kagak ada anak kecil ya? Kita naik itu. Tokyo. Iya Tokyo. Apa bacanya apa? Hah? Bacanya apa tadi? Tangled. Tangled. Tanglet. Tangerang. Apa tuh sih kata deh kata gue. Tangerang LED. Iya anak gue tuh kalau anak gue suka banget film-film animasi gitu-gitu Disney itu dia pasti nonton semua tuh. Dan biasanya memang lagu-lagunya sih yang bikin mereka pada suka tuh lagu-lagu film animasi tuh bagus-bagus. Iya. Dan akhirnya memang lo dari pas Jumbo nih bikin, lo akan tahu bahwa oke gue akan bikin terus. Bahkan bukan animasi apa sebenarnya belum tahu juga awalnya. Enggak, sebenarnya lebih kepada karena lu dan anak-anak lu dan ada orang dewasa kayak lu nonton sendiri, ada yang anak nonton sendiri. Gua sadar karena Jumbo itu gue sadar anjrit keluarga Indonesia butuh hiburan ya gitu. Oh. Butuh ada film yang keluarga bisa nonton bareng gitu. Karena gue pernah lihat langsung gitu. Kita kan memang film lagi berkembang banget ya. Yeah. Dan sekarang jujur gue tuh seneng banget bisa berkontribusi di perfilman Indonesia tuh sekarang. Karena dibandingin 10-15 tahun lalu kan lu tau lah banyak film yang juga bikin asal-asalan. Sekarang orang tahu kan mana yang dibikin ngasal, orang gak akan nonton. Orang penonton itu udah punya wawasan ya kan. Betul. Orang gua ngeluarin duit bayar tiket, gua bayar parkir, bayar bensin. Kalau gua ke bioskop film yang gak worth it, ngapain? Betul. Ada yang bisa nonton di HP di rumah gitu kan. Nah, cuman gua ngelihat ada keluarga ngantri. Gua ngeliat nih ada keluarga ngantri tiket. Bapak ibu anak, anaknya disuruh main ke dingdong atau disuruh jalan-jalan. Gak bisa ikut masuk karena filmnya gak ada yang semua umur. Maksudnya jadi ini bapak ibunya nonton Titanic. 97 dong tahun. Ya ada kan trending dong ya. Iya. Ya ada ya. Arcade apalah itu. Ada trending dong. Maaf. Di Jembatan 1. Kagak dong. Ya kan di bioskop ada area itu kan gitu. Ya udah, nah gue jadi kayak kok jadi gini, atau bahkan ya dia akhirnya dibawa masuk nonton yang ratingnya bukan rating dia. Akhirnya gelisah di dalam, buka iPad, ganggu penonton gitu-gitu kan. Main trompet. Lu tampol.
Musik ska. Terus gini. Anak yang trompet Main musik ska gitu. Dan intinya gara-gara itu gue jadi kayak, nah gue tuh kayak berpikir gini ya, gue sama Mas Angga berpikir gini, perfilman Indonesia kan butuh regenerasi. Ya. Ya kan? Ini bercandanya aja ya. Misalnya tiba-tiba besok nih semua produser, semua sutradara yang kita suka dan kita tahu tiba-tiba meninggal semua. Misalnya Bert gitu. Terus virus sutradara. Virus salah Sopit, gitu ya. Sopit. Karena itu sutradara doang. Sopit. Untung gua komedi konsultan. Iya. Terus siapa yang bikin film gitu maksud gua. Sementara gak ada anak-anak yang bisa masuk ke bioskop terus ngelihat film Indonesia dan oh gue bisa ya gitu. Harusnya gue bisa nih ntar kalau gue udah gede bikin ini jadi ini gitu. Jadi pengen ngasih itu dan ternyata pas di Jumbo semuanya nonton, bahkan bukan anak-anak doang gitu. Gara-gara sampai kucing, sampai cicak gitu. Gitu. Benar. Versi kucingnya. Tapi banyak yang Terus ada kucing mojok kan di bioskop. Gitu kan? Yang di pojok kan? Gak boleh di sini, gak boleh di sini. Marah ya. Kucing ngambek, kucing sange itu bisa kayak gitu ya. banyak yang nangis. Kucing. Bukan. Bukan. Orang nonton film lu, nonton Jumbo. Banyak. Bisa nangis. Yang muterin ini bapak-bapak itu yang muterin film itu. Udah gak gitu kali. Ini buka kaca mobil zaman dulu. Masa zaman sekarang masih begini loh. Di film Janji Joni aja udah enggak tuh. Ada. Bisa. Pak, tadi apa tuh, Pak? Bentar. Bentar ya. Oke ya. Perhatiin. Jangan ngobrol aja sih, ngobrol lu. Aduh sakit perut gua. Ya Allah. Iya kan, karena ya hubungan anak dan orang tua ya. Iya. Apalagi lagunya sih, lagunya juga tuh. Lagunya gue nangis pas lagu itu. Itu kayak menguatkan orang dewasa. Yang nyanyi anak kecil. Anak Tapi kecil itu buat menguatkan orang dewasa ya. Liriknya dari bapaknya. Dari ibunya. Dari ibunya. Ya kan sama kan, pasti bapaknya juga andil. Pasti kan bapaknya andil gitu. Bila nanti aja tuh, kala nanti ya, bila nanti. Tentang gue awalnya nggak ngaratin pas mati, bagus banget ya. Itu lu terlibat juga nggak dibikin lagu? Terlibat bareng sama Lale Manino kan. Yang nulis lirik tuh Nino. Jadi ini cerita personalnya Nino sih, dan mereka udah pernah cerita juga di Instagramnya sendiri bahwa waktu ditawarin nulis gabung sama Jumbo nulis lagu itu, nafas gue habis. Minum gak ada minum. Gue lagi ngebayangin ada bioskop diginiin yang nonton kucing. Ribet banget ya. Lucu banget. Tolong Bob ambil. Gak apa-apa, gue bawa minum sih. Oh ada. Boleh kan ngasih foto? Boleh. Apa dong. Oh alah. Tahu lu merek-merek botol. Gue kan Apal merek-merek botol dia. Iya. Ikut. Nino tuh baru aja kehilangan bapaknya waktu itu. Pas dia denger cerita Jumbo, dia nanya, boleh nggak lagunya dia nawarin nggak kayak lagu pop biasa, jadi bukan verse reverse gitu. Jadi lagunya tuh sejalan doang abis. Oh itu gitu ya? Lagunya gitu, dan lagunya tuh bentuknya doa dari orang tua ke anak gitu. Karena dia ngerasa ada doa dari almarhum bapaknya ke dia, dan dia pengen sampein itu ke anaknya juga. Ya yang ditulis itu. Iya benar itu. Pantesan ya, bagus banget ya. Iya. Dan itu jadi kolaborasi yang klop sekali sampai akhirnya ya tidak dipungkiri memang karya yang baik akhirnya mendapatkan hasil yang baik juga. Iya, ke hati orangnya. Itu tidak perlu gimmick apa-apa. Jumbo tuh gak ada gimmick apa-apa loh. Gue hampir jadi manusia perunggu. Bukan silver, Pak. Enggak, kan silver kan kalau nomor 2, emas nomor 1, gue masih nomor 3 sekarang. Oh iya. Nah terus ini akhirnya lucu banget. Tahun ini lo bikin film lagi. Bikin film lagi dengan mau mengisi
mengisi ruang emosional dan penonton yang sama yang gue lihat di Jumbo kemarin terhibur. Iya. Gue pengen mereka tahun ini bisa ke bioskop lagi gitu, tapi dengan cerita yang baru gitu. Iya, ini dia yang di Kawasan tuh. Di Kawasan ya? Nawila. Itu tuh nama anak. Ini nama karakter utamanya anak umur 6 tahun, etnis campuran gitu, ibunya Sabu, Nusa Tenggara Timur. Sabu? Iya. Ada daerah nama Sabu? Ada. Oke. Gak, gue lagi kaget. Bapaknya keturunan Tionghoa di Surabaya gitu. Jadi filmnya era 1968, akhir 60-an. Oh gitu. Settingnya di Surabaya gitu. Dia diadaptasi dari novel. Sulit banget itu Yan, tahun 1960-an. Yang menariknya ini ceritanya tuh dari bukunya pun itu sudut pandang dia ngelihat dunia. Kita dia tuh Nawilanya dari dia umur 6 dan kita bisa ngedenger point of view dia, isi kepala dia ngelihat kejadian peristiwa-peristiwa orang dewasa di sekitar dia. Ada yang berantem, ada yang apa, ada yang macam-macam. Tapi kan yang lihat anak umur 6. Iya. Jadi menarik banget, punya imajinasi, punya kepolosan gitu. Nah, pas gue baca novelnya tuh ternyata banyak banget yang suka dan gue pas mencari tahu kan yang nulis Ibu Reda Gaudiamo namanya. Ternyata pas pandemi tuh banyak suka bikin. Reda. Iya. Ya, Ari Reda musikalisasi puisi, benar. Ternyata banyak anak-anak sekolah tuh yang baca disuruh baca ini di sekolahnya. Dan mereka nulis ini. Iya, dan mereka nulis surat ke penulisnya, ke Bu Reda gitu, dibalesin satu-satu. Kayak gitu. Bu Reda apa kabar? Baik, udah selesai gitu. Capek ya, banyak banget kalau yang nulis ini. Nah, tadi kan bilang susah. Iya, karena kan gambar kita nggak tahu, iya. Kan mesti nggak boleh tuh ada nih mobil minggir lu apa gitu. Itu ya. Tiang listrik kita ganti kayak gitu. Iya, ada satu film ya yang kayak gitu juga, dia jadi tahun 90-an itu aja ada yang kecolongan, ada mobil jazz lewat gitu. Kayak gitu-gitu kan susah ya. Nah, ini jadi makanya dunianya kita buat. Kita benar-benar buat. Jadi gini, gue akhirnya memutuskan karena kita punya karakter Nawila dengan penuh imajinasi dan penuh pandangannya sendiri gitu. Gue nggak bikin film sejarah. Gue nggak nyari keakuratan sejarah gitu. Mohon maaf ya, misalnya kayak film biografi. Gue nggak nyari itu. Justru ini jadi gue bikin film anak umur 6 di Surabaya tahun 60-an. Gue bikin film tentang bagaimana Surabaya tahun 60-an dilihat anak umur 6. Jadi kan soalnya gini, lu ingat gak sih waktu lu kecil ya? Lu ada di suatu tempat, lu ingat sesuatu, pas lu udah gede, lu cuma bisa lihat itu kan lewat foto. Memori lu kan. Pas lu lihat di foto, iya sih kayak gini ya. Tapi dulu perasaan seinget gue gak gini deh. Lebih seru. Dulu kayaknya gede dah. Iya gitu kan. Misalnya kayak gue nih, gedung SD gue tuh dulu dunia gue gitu. Dari UKS sampai apa semuanya gitu kan. Begitu jadi alumni lo datang, lah kecil amat ya. Gitu kan gitu. Jadi semuanya tuh serba dapat apa ya, kaca pembesar gitu. Yang warna semakin warna-warni, yang ini semakin ini. Nah gue nge-treat dunianya Wila tuh kayak gitu, bukan Surabaya seperti aslinya. Aslinya kayak gimana? Tapi Surabaya yang diingat Wila seperti apa? Rawon tapi ada dong, rawon tetap ada rawon. Jangan sampai nggak ada itu loh. Ada setannya, rawon setan. Ada setannya gitu. Dan harus ada telur asin kalau ada rawon. Kalau gue tim itu gue. Lo masih pakai telur asin ya? Enggak, gue setuju rawon pakai toge, telur asin, sambal. Kerupuk udang. Wajib itu. Terus kerupuknya dicelup ke air, ada gitu. Besok ada suaranya. Ada. Lo gak pernah nyoba? Enggak kan, gak ada. Gue mah ada. Kerupuk kalau dikasih kuah dia nyelip terus bunyi gitu. Detail nih. Enggak, tapi dia juga tahu. Enggak, dia iya doang. Dia iya doang. Enggak, pasti penontonnya tahu sih. Jadi lo gue gak perlu sedetail itu lah, gak apa-apa gitu ya. Enggak, justru sedetail itu, tapi gue punya visi kreatif sendiri gitu. Iya. Misalnya kayak kue cucur. Kue cucur di mata Wila kayak apa sih gitu. Kayak kue cucur lah. Kayak kue cucur. Tapi warnanya mungkin beda. Iya, warnanya beda. Karena ternyata Nawila sendiri bukunya itu terinspirasi dari masa kecilnya Bu Reda. Oh gitu. Jadi pas Bu Reda sepakat ini gue filmin, gue dikasih lihat albumnya, dikasih lihat fotonya gitu-gitu. Orang-orang yang ada dalam ceritanya tuh ada orang aslinya. Oh jadi ini tokoh-tokohnya tuh ada orang aslinya nih? Ada orang asli. Tapi maksudnya dari masa kecil Bu Reda gitu. Iya. Cuman Nawilanya sendiri Nawila gitu. Oke. Itu emang namanya gitu, di spasi Wila. Oh gitu. Nah ini yang menarik karena kalau lo lihat teasernya, dia masuk sekolah dia kasih tahu namanya, diketawain dia. Karena nama ini nggak umum pada saat itu.
Sampai sekarang juga enggak udah. Sebenarnya. Iya benar. Jadi Apalagi Awe. iya benar lagi ada W-nya juga. Apalagi kalau nama Awe ditawain. Tapi film ini pokoknya ya lu bayangin aja sutradara animasi disuruh bikin live action gitu. Enggak kebayang sih Ya, Yan sebenarnya. Tapi belum lihat trailernya. Oh, belum. Belum lihat Yan. Itu dia pas mulai trailer dia bilang selamat datang di dunia Kayaknya Nawila udah dah. gitu. Udah lihat gua. Udah. Lihat. Udah. Cuman gua lupa. Tapi udah lihat gua. Ya gitu. Nah, kan ini ada dua menurut gua si periode itu sama lu kan berarti pemain lu anak-anak kecil. Iya ada 4 orang. Tapi kan banyak lagi teman-temannya kali. Iya 4 orang. Terus ya sisanya kan teman-teman sekolahnya ekstra. Nah, iya, Ya, banyak anak gitu. kecil semua. Iya betul. Ada berapa anak kecil total? Bukan itu. Kalau syuting itu susah banget ini Anak kecil ya, anak kecil Karena ya. kan moodnya mungkin ini ya, terus kadang-kadang gimana ngasih taunya gitu. Nah Jadi itu lu gimana ya? dari awal dari mulai produksi kita satu tim produksi sepakat gitu ya. Pokoknya syuting ini harus senyaman mungkin buat mereka dan mereka nggak kerasa kerja, mereka kerasa kayak main dan kru ini semua harus jadi temen. Pulang oke, iya, gitu. besok lagi. Enggak pada cadel ini kameramen pada cadel. Halo, mau makan tayul nggak? Nggak suka tayul udah gitu. Sama. Cemburunya. Tua. Nggak mau makan tayul, nggak mau. Terus makannya pada diemut. Nggak sekecil itu juga itu. Ya makanya diemut ya nggak ditelan ya. Tapi bener kita di produksi itu nggak ada yang ngerokok. Oke. Habis itu kita sediain waktu setengah jam buat tidur siang. Oh iya. Ya, nggak pernah kan lu produksi Nggak film pernah. tidur siang? Di tempat tapi di tempat ya. Jadi kameramen di depan kamera. Apa pegang kamera? Orang soundman begitu. Orang soundman. Pegang itu. Orang makeup. Pegang lipstick. Orang lighting ngapain? Gini. Ada setengah jam dan itu semua boleh. Itu semua sampai kru sampai cast. Lu itu juga? Sama. Oh iya. Terus abis itu sama produser ruang talentnya tuh disulap jadi Burung dara. playground. Sulap di burung dara mah. Itu acara-acara sulap di TV Mas. Jadi playground. Oh iya. Iya, jadi dikasihin perosotan, Perosotan. kolam bola gitu-gitu. Ih, enak amat. Terus yang main krunya tuh gue. Gini. Naik lagi. Krunya gini. Enak banget itu. Ya pokoknya dari awal kita ngajak temenan aja. Dan untungnya mereka profesional sih. Anak-anak itu profesional banget gitu. Dan mereka tuh kan kita punya editor on lokasi. Ya. Jadi setiap ada gambar yang udah itu langsung Disambungin. di draft bikin editing kan. Jadi mereka bisa lihat. Anak-anak itu lihat, jadi mereka paham mereka tuh acting buat bikin adegan apa gitu. Dan kadang-kadang mereka pinter gitu kayak, aduh aku jawabnya kecepetan ya om ya gitu. Mau deh take lagi gitu. Oh gitu. Iya, pinter. Mereka pinter semua. Bisa ngafal skrip, ngertiin. Ntar lu lihat sendiri deh. Om ini kayaknya kita ulang aja dari awal kali. Iya. Sebab produksinya nih Om nih. Bener. Tau gak? Yang pemain Nawila. Bener, gitu, dia. Yang main Nawila itu kan pemain satu lagi nama karakternya Farida temannya. Dia gue nggak tahu ya IQ-nya berapa. Jadi dia ngafalin dialog dia, tapi dia hafal dialognya Farida juga satu film. Oh, oke. Terus dia bilang gitu, Om boleh nggak syutingnya ngulang lagi tapi kali ini aku jadi Farida. Jadi dia mau bikin satu film yang ngulang tapi dia ganti pemeran. Oh dia ganti ini. Iya. Terus lu jawabnya gimana? Ya enggak lah. Yang bener aja lu. Om ini kasih ledakan om, dia kasih ledakan oleh Om boleh gak aku ini, tapi aku jadi Farida. Lu emang anak kecil ya. Tapi jangan kira. Jangan kira gue gak bisa nyakek. Jangan gila lu. Dirangkul baik-baik ngomongnya. Aduh. Jadi kalau sinopsis sendiri apa sih yang si Nabila ini? Dia menceritakan ada satu anak umur 6 tahun hidup di sebuah gang di Surabaya dan dia ngerasa dunianya udah sempurna. Dia nggak tahu bahwa hidup itu akan berubah. Dia di kepala dia nggak setiap hari akan gini terus. Gue akan ikut mak gue ke pasar, dikasih minum soda jeruk gratis sama ada Cici di situ namanya Cikmin. Gue akan main sama 3 sahabat gue, Dul, Farida sama Bud. Nggak akan ada yang berubah, hidup akan selamanya begini. Salah dong. Salah dong. Salah. Sampai tiba-tiba suatu hari sahabatnya kena kecelakaan gitu. Karena gangnya itu pinggir rel kereta. Oh, keserempet kereta. Serempet kereta, dia diopname, berkurang 1 temennya. Terus temen yang 2 lagi disekolahin. Pindah? Enggak, disekolahin karena... Nah, emang dia gak sekolah ini? Dia gak sekolah. Oh gitu? Awalnya gak sekolah. Awalnya yang sekolah duluan itu yang keserempet kereta, namanya si Dul. Oh. Anak Betawi. Iya bener. Gue tahu, mata lu udah gerak mau kemana. Si Dul anak sekolahan tapi Iya. emang ya.
Sidul anak sekolah. Iya, Iya bener kan? Iya, Si Idul bener. anak sekolah, ini dia sekolah duluan. Ben, ya juga gue baru nyadar lagi. Iya benar sih itu anak sekolahan. Jadi udah sekolah duluan dia. Nah terus, tapi dia nggak bisa baca si Dul itu. Udah sekolah gak bisa baca. Ya jadi kayak lebih lambat dari teman-temannya lah. Jadi dia kena kecelakaan itu karena nggak bisa baca rambu. Oh. Nah akhirnya Awas ada bapau. Ada bapau. Oke. Awas ada Sule. Gak apa-apa lah bapak doang. Maksudnya kereta. Iya. Waduh. Awas ada. Nah sinopsisnya akhirnya dia kesepian karena temen yang dua lagi disuruh sekolah. Iya, dia sendiri tadi Di sekolah berempat sendiri. Terus ya udah akhirnya dia untuk supaya di kepala dia ya udah supaya kembali seperti semula rutinitas gue sekolah juga deh gitu. Akhirnya mau sekolah gara-gara Dia mau itu. sekolah dan ternyata sekolah itu tidak seperti yang dia bayangkan. Sorry Yan sampai sini. Mereka nggak sekolah karena ekonomi kah kondisinya atau apa? Karena masih kecil, belum harus Zaman itu ya, zaman itu belum ada wajib belajar. Oh. Orang sekolah kalau mau aja. Bener lu? Dan apa kayak nggak ada PAUD gitu-gitu ya? Nggak ada. Oh, jadi Jadi emang mungkin langsung SMA Nah, kali. kalau mau syukur nggak mau ya udah gitu. Jadi gitu sekolah zaman itu Dulu konsepnya. gitu. Ya. Dan ibunya Wila namanya maknya Wila ini ngajarin Wila baca dan nulis tuh di rumah. Oh. Jadi dia ngerasa ngapain anak gue sekolah orang udah gue ajarin Bisa, di rumah. Dia ngomong ada dialog dia lucu. Datang pagi cuma buat nyanyi-nyanyi, ngapain gitu. Oh. Ada dialog itu dari ibunya gitu. Iya. Nah terus akhirnya ya intinya dia sekolah. Ternyata dunia sekolah tidak seperti bayangan dia, beda banget sama di rumah gitu. Ada peraturan, ada apa. Ada anak cowok nakal. Iya. Dia di ininya dikasih lem bangkunya. Serina. Serina, waktu itu kan ada yang temennya ditaruh di atas lemari ya. Di atas lemari kan. Ada. Kayak gitu. Ya, Sadam namanya temannya. dan tapi cerita ini kita persembahkan lewat cara pandang anak-anak. Iya. Nah itu cuma lo yang bisa sih Yan. Gua nggak. Masa sih? Iya Amin. beneran. Denger ya tuh. Denger. Tapi kenapa? Nah Tamata tuh gimana ini? Kamu masalah dengan tamat. Ya, sembuh gak itu yang ketabrak kereta? Supir keretanya itu apa itu? Mas Indonesia itu dihukum gak? Dihukum gak ya? Itu kan dia Kena pasal bersalah. berlapis gak? Pasal Maksudnya jalan aja terus kan ya. Itu kan dia bersalah itu Nah, ya. ini kan gini. Ini kan yang nonton pasti ada yang belum baca bukunya, ada Iya, yang udah gua nungguin nggak banget. baca, ya, belum gua baca. baca bukunya. Ada yang nunggu baca. Intinya gini, ternyata tanpa diduga, yang apa Nah udah gak usah dikasih tahu, gue bercanda. Lo kasih tahu ujungnya. tanpa diduga. Gue penasaran. Jangan. Orang Ada lagu. Gak boleh, ada lagunya. Ada lagu di film ini yang ternyata jadi gini, kan film ini adalah penggambaran perasaan-perasaan Nawila, perasaan anak-anak dan sudut pandang mereka. Ya. Ya. Ada satu momen yang hanya bisa disampaikan Nawila lewat nyanyi. Lagu, ya. Gitu, akhirnya dia nyanyi. Nah ini betul bikin lagu lagi. Amal Lali Ilmanino lagi. Wah, ini lagu sih. pasti enak lagi nih. Ini nih, Nawila. Kamu ternyata nadanya sama. Iya. Kamu kok. Teman ditabrak kereta. Yang dua lagi sekolah. Dulbut Farida. Kok sama ya? Juga Pak dan Ma. Aku baca di rumah. Kopi Resign. Es teh berhasil. Es tapenas. Nagoya, nasi goreng orang kaya. Bakmi Mala Dinamika. Pisgor Brule yang matang. Berapa hari syutingnya, Yan? 26 26 hari. sebulan lah. Lu gue lihat hari terakhir nangis lu. Iya sih. Iya kan? Iya. Iya. Kenapa Soalnya- Yan? Kan maksudnya ini film kedua juga sebenarnya. Oke. Gua tidak menyangka nggak apa lah ya gue ngomong. Gue tidak menyangka hasilnya sebagus itu. Oh. Gua- lu happy banget nih Gue sama happy banget. hasilnya. Gue dapat DOP-nya Pak Yadi Sugandi
yang bikin Petualangan Sherina, yang bikin Laskar Pelangi. Oke. Yang sebenarnya bikin gue kayak, oh film anak bisa bagus ya di Indonesia, kan 2 film itu buat gue. Iya. Dan gue happy banget Pak Yadi, terima kasih. Gue jadi kolaborasi sama Pak Yadi Sugandi gitu. Terus artnya sama Tante Rini Handayani, terus soundnya Mbak Eva, terus pokoknya semua deh kayak gue dapet Avengers gitu. Iya orang-orangnya timnya. Iya dan dapat aktor-aktor yang juga kolaboratif banget gitu. Dan gue nangis karena gue tuh takut. Karena gini, lo bayangin film pertama gue 5 tahun. Iya. Tiba-tiba dikasih film kedua 5 bulan. Anxious anxious gue kayak, gue akan punya banyak waktu gak ya buat revisi, buat apa gitu. Sementara kalau animasi kan bisa gue otak-atik. Iya, bisa gue otak-atik sampai per frame bahkan kan. Di sini dia ngedip, di sini dia enggak, di sini dia ngapain gitu. Kalau gini kan gue harus kejar-kejaran sama matahari, lo tahu kan? Kejar-kejaran sama matahari sama cuaca, mana lagi Nawila itu kan banyak main di luar. Outdoor, anak-anak gitu kan, main kelereng, main layangan gitu. Gimana kalau cuacanya segala macam. Belum ekstrasnya kan, ada yang nah itu dia ngeliat kesini lagi gitu. Jangan kan ekstra, gue jujur aja. Si anak itu sering banget lihat kamera. Oh iya. Tek, aduh matanya ulang ya, kamu jangan lihat kamera ya sayang. Gitu. Kamu lagi apa Nawila? Kamu kenapa? Nawila, si Idul ditabrak kereta. Sedih ya gitu. Aktingnya kok profesional. Ya namanya nggak sengaja ya. Itu kan refleks. Mau tahu judul lagunya? Udah diumumin sih boleh, di press. boleh. Sikilku Isomuni. Oh bahasa Jawa? Iya. Oh. Sikilku gue tahu itu kakiku. Nah, Iso bisa. Bisa. Muni itu uang. Money. Muni itu bunyi. Kakiku bisa bunyi. Jadi ini si Idul anak Betawi itu kan. Si Toet, atau bunyinya beda bunyinya. Oet. Bunyinya aneh makanya dibikin spesial. Ya. Ya itu lagunya judulnya Sikilku Isomuni yang ternyata Dul kakinya ketabrak terus jadi bisa bunyi. Oh. Karena dia Karena kakinya diganti ya. Iya. Pakai harmonika. Gini dong. Terlalu manis ya, awalan terlalu manis. Kakak slang. Pakai harmonika. Aduh capek. Jangan dulu dong, jangan capek dulu dong. Nah, Yan, untuk nyari karakternya si Nawila ini udah ada di kebayangan pala lo. Oh si ini nih yang tepat. Apa lo proses nyarinya? Itu nyari anak-anak itu. Enggak, casting. Karena susah nggak? Maksud gue lama nggak dapatnya? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Alhamdulillah enggak. Gue nyari yang bisa baca, bisa dengerin direction, terus nggak takut sama binatang. Karena Nawila tuh punya ayam. Melihara ayam, dia berani nggak berinteraksi sama ayam gitu. Dan si pemerannya namanya siapa ya Nawila? Luisa Adrena. Itu umur berapa? 6. Oh sesuai 6. Iya, dia lahirnya pas COVID. Oh iya ya. Semua anak gua. Iya. Oh anak lu umur 6. Iya 6. Kalau mau di Nawila 2. Boleh nanti casting. Tapi gak bisa baca. Split bisa. Tapi ketabrak kereta bisa kan? Ketabrak kereta aja. Gak usah yang aneh-aneh. Udah itu aja. Tapi enggak, kenapa gue tawarin gitu? Karena kemarin kita preskon kita juga bilang, ini film Nawila pertama ini pembukaan. Tapi emang ada di novelnya ada yang kedua juga? Nawila? Sampai 3. Oh gitu. Lah masa orangnya ganti Bukannya Nawilanya? 3. Ya enggak ganti dong. Kan gue cuma nawarin anak lu ikut main, bukan jadi Nawila. Oh iya, GR banget. Ketabrak kereta ya tadi ya. Oh iya. Yang kedua mikrolet katanya. Yang ada yang ntar yang kedua tuh Nawila and the Chamber of Secrets. Harry Potter. Aduh. Jadi Dobby. Jadi emang film pertama ini pembuka dari dunia Nawila yang lebih besar. Wah keren. Gitu. Tapi lu apa sih yang membuat lu kayak akhirnya masuk banget ke dunia anak-anak? Gue tahu lu tuh suka zaman dulu tuh dari dulu suka animasi. Ini kan ini tayang puasa. Gue inget salah satu cerita lu. Lu waktu masih kecil, lu pernah nih tiap bulan puasa, dia mulai jam 4 atau setengah 5 gitu nonton Toy Story. Iya, Pokoknya bener. jadi ngepasin sampai Beduk. Dan Karena itu filmnya tiap hari sebulan. Tiap hari karena apa? filmnya 90 menit. Sama film yang sama. Film yang sama. Toy Story 1 Toy Story ya? 2. Oh, Toy Story 2. Di VCD. Karena gue nggak tahu cara ngebuburit yang lain waktu itu kan. Kayak ya udah gitulah, nggak punya teman dulu. Masa sih? Enggak, gue Kan biar bisa cepet aja ya. Jadi naik motor atau nonton terus selama 30 hari gitu. Nih sekarang kalau lo mau gue ceritain, gue bisa satu film nih. Nggak usah. yang kedua ya? Yang kedua. Favorit lo yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Nah ini kan ada yang keempat, ada yang kelima gitu. Iya. Lo happy nggak?
Menurut gue sih berhenti di 3 ya kalau gue. Iya. Di 3 tuh udah klimaks. Betul. Di 3 tuh yang Andy ninggalin. Andy kuliah dikasih ke Bonnie. Iya. Oh iya sih itu udah terakhir sih bener. 4 tuh tadinya gue kayak nggak perlu lah, tapi ternyata pas bikin bagus. 4 Lotso ya? 3 Lotso. 3 Lotso. 4 yang pisah di Taman Ria gitu Oh pisah. iya, yang sendok. Yang sendok, iya benar. 5 nggak tahu lah, nggak usah. Iya. Udah kaya, duitnya udah banyak. Nah, gue pikir tadinya tuh hanya ini ya biasa orang dewasa. Tapi emang suka animasi kayak gitu-gitu. Tapi ternyata lu beneran into banget ke dunia anak-anak lah gitu ya. Mungkin karena gue kayaknya nggak sepenuhnya pernah dewasa deh gue. Gue kayak masih ada jiwa anak-anaknya tuh masih terjaga gitu. Kayaknya lebih anak kecil kita tahu ya. Gue berhenti di 6 SD. Kayaknya gue berhenti di 6 SD. Kalau lu lihat podcast kita, ini yang anak kecil. Lu mah dewasa ya, pakaian lu bener. Iya. Ngobrol di atas celana pendek, ya kan apa ini? Ngomong dengerin orang dipotong mulu. Nggak ada isinya. Itu anak kecil. Gue tuh kayak pengen bikin film-film kayak yang dulu gue nikmatin waktu kecil gitu. Yang bikin gue recall bisa. Iya, yang karena gini, dulu aja ada film kayak gitu, gue jadi pengen bikin film gitu. Nah, gue pengen aja film Indonesia nanti ada juga dari 10 juta yang nonton Jumbo, ada yang satu yang gue juga pengen jadi animator gue pengen jadi aktor gitu. Nah, itu apa ya, menurut gue itu tadi regenerasi tadi, perlu ada nanti aktor-aktor baru, sutradara baru, produser baru gitu kan. Mereka harus juga terpapar film Indonesia yang baik gitu. Iya. Kalau animasi kan salah satu favorit lu Toy Story berarti. Iya. Kalau yang apa kita sebutnya live action. Anak kecil apa? Kalau film yang lu suka banget? Airbat gitu-gitu suka. Nonton juga gue. Lucu ya. Gue nanti main basket kan. Gue suka Paddington, gue suka. Oh, Paddington. Si beruang itu yang tinggal sama keluarga itu tuh bagus. Iya. Nih jadi si Nawila ini akan tayang Lebaran dan gue berharap menjadi perayaan terbesar buat keluarga. Iya sih. Iya, bareng-bareng lah ya. Nah, tapi ini kan Lebarannya kadang-kadang suka ini, jadi tanggal berapa tepatnya? Ya kan kalau kita ngomong Lebaran ya antar. Iya. Lebaran yang mana? Apa beneran nungguin Lebaran? Pokoknya Lebaran itu tayang apa? Enggak dong. Enggak, jadi nunggu sidang isbat. Bapaknya udah standby gini. Puter kagak nih gitu. Karena teman-teman ini kita terus ada, iya besok Lebarannya. Diulang. Nah, teman-teman ini kita tappingnya sebelum bulan puasa, ya kan? Nah, sampai saat ini kita masih ada yang bilang Rabu, ada yang bilang Kamis. Sampai sekarang ini puasa aja belum tahu gua. Iya. Belum tahu mau puasa. Iya sih itu. Belum tahu kuat apa enggak. Tuh, kayak anak kecil. Kalau nggak besok lusa ya puasanya. Kalau nggak lusa abis besoknya lagi. Jadi tanggal berapa? Nggak tahu ya, hari Lebaran. Pokoknya Lebaran, film Lebaran, gue nggak tahu ya, mungkin bisa diatur tanggalnya nanti sesuai pas Lebaran kapan itu. Kayaknya 18 Maret deh. 18 Maret. Oke, 18 Maret ya. Tapi pasti kan kalau kayak gitu galanya sebelumnya dong. Iya. Seminggu sebelumnya pasti ada special screening apa gitu-gitu. Kita diundang dong. Iya dong. Boleh. Tapi pakai pakaian yang paling anak kecil ya. Banyak. Karena hashtagnya jadi anak-anak. Gampang itu mah. Gampang ya. Udah tiap hari begini tinggal ganti gambarnya. Gak usah pakai baju. Kurang anak kecil apa? Karena anak-anak yang belum balik kan belum wajib sholat. Kan lu udah kayak gitu kan lu gak sholat. Jadi udah. Dia ngejudge banget ya. Dia Itu terlalu kenal kayaknya, bukan ngejudge itu. Terlalu kenal. Oh jadi hashtagnya jadi anak-anak. Jadi anak-anak. Ya karena kadang banyak orang yang udah lupa gimana terkoneksi sama jiwa anak-anakannya hingga akhirnya lupa bahagia. Itu kalau gua ngerasa jadi orang tuh jadi gampang murung, gampang marah karena nggak terkoneksi sama anak-anakannya dia. Keren. Lu setuju? Yang setuju. Iya. Apa contohnya? Yang maksudnya harusnya lu jadi anak kecil. Lu aja. pasti waktu kecil nggak terlalu mikirin orang mikir apa deh. Iya sih. Iya kan? Iya. Jadi lu punya rasa ingin tahu tuh nggak ketahan opini orang. Gue mau belajar ini, ntar orang bilang apa ya? Iya. Gue pengen nyoba karir baru, ntar keluarga gue bilang apa? Itu kan orang dewasa banget gitu. Iya. Penuh ketakutan gitu. Itu sih. Bener juga. Iya. Jadinya memang kita harus, berarti kita bener loh. Iya kita bener. Kayak anak kecil. Karena anak kecil gampang dibikin bahagia, nggak perlu ribet apa sama hal itu kadang-kadang kita lupa. Kalau ini nggak anak kecil bukan nih, kita dapat uang nih, dapat uang. Kan kalau yang orang dewasa mungkin investasi. Kita bikin investasi, bikin studio, tanam sawit, beli alat, kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Itu anak kecil ya.
Anak kecil banget kan itu. Anak kecil banget. Harusnya kan lu udah gede. Tabung gitu ya. Iya, invest kayak apa. Itu anak kecil ya. Yang kecil. Jadi Nawila ya teman-temannya sudah akan tayang di bulan bioskop ya. Di hari Lebaran ya. Kayaknya 18 Maret kayaknya ya. Iya, sekitar segitu lah. Berarti kalau misalkan Lebaran 19 Maret ya berarti malam takbiran. Iya. Malam takbiran nonton. Nah ini kayaknya bakal panjang lagi nih kayak Jumbo nih. Amin. Sampai jam Amin. Kan biasa gitu nonton sama keluarga dulu, ntar sama teman-teman nonton lagi. Amin. Karena ini bisa buat buat kita, anak-anak dalam diri kita. Iya, waktu si Jumbo yang paling lu kayak kaget kayak anjir mereka bikin nobar, ada gak siapa apa anak di mana? Itu yang di Purwokerto nyewa 40 angkot. 40 angkot. Mereka bayar 40 angkot terus kayak stadion. Anaknya berapa 40? Anaknya 40. Satu angkot satu anak. Satu angkot satu anak. Keren banget. Oh, sama ini. Aduh, gua enggak ada videonya lagi. Gue lagi ada bus lewat jalan raya dekat rumah gue, teloletnya lagu Jumbo. Oh. Toneno Keren. Ya karena lagunya sih bukan cuma akhirnya kan proven kan di Korea pun booming lagunya kan. Anak kecil saat Korea kecil nyanyi. iya. Terharu banget gue. Wah, lucu-lucu lagi ya. Iya. Dan kayaknya udah tercapai deh yang misalnya lu pengen bikin anak-anak Indonesia pengen jadi animator apa segala macam, pasti udah ada yang ngomong kalau. Berarti udah ya berhenti aja gue ya. Jangan dong. Udah tercapai. Kan yang baru lahir. Atau bapak ibunya pasti ada yang bilang ya, kayak Mas Rian bisa nggak ngajarin anak saya gitu? Pasti ada yang gitu nggak? Enggak. Adanya Bang, saya boleh nggak wawancara Bang? Banyak banget yang saya skripsi ngangkat Jumbo gitu. Oh. Saya skripsi bikin penelitian Jumbo. Sama ada yang cuma ngasih terima kasih Bang. Saya bertahun-tahun dari awal masuk SMA susah banget ngeyakinin orang tua saya mau kuliah animasi. Oke. Tapi begitu ngeliat Jumbo mereka ngerti gitu. Oh ini yang mau anak gua kuliahin gitu. Karena anaknya bilang ke orang tuanya, "Mah, saya mau bikin Jumbo 2." gitu. Saya mau bikin es teh Jumbo. Es teh Jumbo. Menurut lo orang anak-anak yang sekarang nonton gitu yang masih muda yang pengen jadi kayak lo harus nggak keluar kuliah ke luar Amerika? Enggak. Tapi di sini emang ada sekolahnya? Banyak lah. Itu IKJ bagus. Ada di animasi gitu? Oh animasi, kalau film ya animasi banyak. Nah intinya jangan terpaku sama software atau equipment. Orang tuh kadang gini, gue Jumbo tuh ya ngobrol-ngobrol gitu ke pembicara ke sekolah-sekolah, yang ditanya gitu, software apa sih Bang? Komputernya berapa sih ininya? Gitu-gitu. Yang ditanya tuh alatnya gitu. Padahal bukan itunya, karena itu kemampuan berceritanya yang harus dilatih. Lu mau bikin pakai apapun kalau kemampuan berceritanya kurang ya filmnya nggak bagus juga gitu. Dan tapi kalau dibalik kan, kalau ceritanya bagus tapi gambarnya jelek. Toy Story 1 kan gitu. Menurut lo jelek itu? Lu nonton lagi dah, gambarnya sekarang lu tonton lagi Toy Story 1 ya. Gambarnya lebih jelek dari PS1. Oh iya ya. Tapi cerita sama karakternya masih ditonton sekarang tuh masih kayak oh ya gitu. Relate ya. Tapi gambarnya jauh banget sama gambar-gambar sekarang lah, jauh banget. Iya. Oke. Karena kayaknya jujur ya, gue zaman kecil tuh suka bikin komik. Iya. Ya, Awe jago gambar. Kan temen SD gue nih dia. Iya. Gue tahu dia jago gambar, gue tahu. Awe gambarnya bagus. Jago enggak. Bagus tapi kan? Iya. Enggak. Bagus lah we. Bisa gambar Son gue Goku. Avandi. Avandi. Sumarinata kayak gue itu. Nah tapi bikin untuk gerak tuh nggak ngerti tuh. Kayak gimana ya biar kan digituin ya? Iya gitu ya. Ya banyak observasi sih, lihat video-video orang jalan tuh gimana sih. Karena kalau jalan kita tahu lah ya, maksudnya kaki kanan kaki kiri gitu. Tapi semua orang tuh nggak ada yang jalannya sama. Satu orang pun nggak ada yang jalannya sama. Lu sama dia beda jalannya. Oh iya. Dan kadang-kadang gini, misalnya kayak anak-anak kuliah animasi ya, ngapain gue ngomong sama anak yang kuliah animasi ya. Lu kan pasti sekarang lagi belajar cara bikin, nyebutnya adalah walk siklus jalan gitu. Tapi kalau lu cuman belajarin itu, lu nggak akan jadi pencerita. Karena kalau misalnya gue bilang orang ini jalan karena dia kebelet pipis, orang ini jalan karena dia baru terima telepon istrinya kecelakaan, itu beda jalannya. Beda, betul. Ada orang yang jalan terpaksa, dia pasti pengen tidur tapi harus ngangkat telepon. Ya. Jalannya beda lagi gitu. Jadi jangan menganimasikan gerak, tapi animasikan cerita. Oh. Gitu. Jadi bayangkan maksudnya kan, jangan gue bisa nganimasin orang lompat. Enggak, ceritanya apa? Dia lompat kenapa? Maka yang lu animasiin itunya gitu. Oh keren. Biar hidup.
Keren banget ya. Coba. Nggak, kalau Susah gak sih? Gue pengen anak gue belajar gambar. nah ya, lo kan dapat beasiswa. Heeh. Itu susah nggak caranya gimana? Tahu nggak gue dapat beasiswa tuh karena menurut gue ya karena gue terlibat aktif di stand up sih. Jadi maksudnya non formalnya tuh keisi gitu. Jadi pas Masa sih? menurut gue ya. Emang lu bilang gue stand up comedian? Iya, gue bilang gue founder gitu-gitu. Oh iya. Iya kan ditanya resume kan. Dan ditanya pas menceritakan mimpi gue tuh jadi bisa punya struktur karena kita nulis kan, mulai nulis gitu. Jadi pas di interview enak gitu. Oh tapi ada interviewnya lagi? Ada interviewnya lagi. Lu kenapa gue harus bayarin lu sekolah gitu-gitu. Ya kenapa enggak pak? Iya gitu. Kan uangnya banyak. Iya bener. Masa bagi dikit doang gak boleh pak gitu. Iya juga sih ya, betul. Oke deh. Gampang banget. Iya deh. Paling gampang. Berarti yang Nggak, gue bilang. Waktu interview gue bilang, saya dari Indonesia. Indonesia itu budaya berceritanya kuat banget gue bilang. Orang nongkrong itu cerita. Lu tuh bisa deket sama orang karena apa? Ngobrol karena cerita gitu. 7-Eleven bangkrut kenapa? Cerita. Karena orang cuma beli satu plushie yang plushie apa namanya? Slushy. Yang bukan itu. apa sih dulu namanya? Slurpee. Lo tau gak? Panji pernah ngasih tahu kita kan bangkrutnya 7-Eleven masuk majalah Time diliput. Salah satu yang mengkontribusikan itu di Indonesia karena cuman di Indonesia si 7-Eleven tuh keluar dari konsep awalnya. Konsep awalnya itu kan grab and go. Lu beli lu cabut. Gak ada yang nongkrong. Jadi cuman Indonesia yang 7-Elevennya ada meja ada kursi. Akhirnya orang beli satu Slurpee yang nongkrong 10 orang. Iya. Rugi mereka. Muter Iya muter gitu. Akhirnya nggak revenue-nya parah lah gitu. Iya. Nah, ya gue bilang gitu bahwa kayak kita tuh banyak banget batik aja cerita, candi ada relief kan. Iya. Itu cerita. Gue bilang gitu. Lo tahu legenda Candi Prambanan gitu ya. Itu kan Bandung Bondowoso pengen nikahin Roro Jonggrang. Iya. Roro Jonggrang minta candi. Minta candi doang loh, dia nggak minta candi pakai relief. Iya. Si anjing ngide, ngerelief kan dia. Iya. 2 epos tuh. Iya. Ya pantas saja candinya nggak kelar. Oh iya dia pakai ini ya. berarti kan mau nikahin cewek secantik Roro Jonggrang aja masih pengen cerita gitu. Ya orang Indonesia tuh suka banget cerita menurut gue. Nah gue bilang sayang banget kalau animasi nggak dieksplor di Indonesia. Jadi lu bayarin gue belajar sekolah, gue balik gue bikin animasi di Indonesia gitu. Wah keren. Kalau kita pas kita Terus ternyata dia gini, udah tua kan yang interview kan? Apa? Budak. Enggak kalau misalnya kita meng-apply diwawancara. Jawabannya persis sama. Itu kira-kira ketahuan gak ya? Ini kayaknya Jawaban dari Adriandi. Lupa dia kayak kan udah tua. Bandung. Candi. Kayak pernah Bandung. Bondowoso. Oh iya. apalagi yang ditanya sama dia? Yang pas interview apalagi yang ditanya sama dia? Ya itu doang, karena kan gue harus pulang. Oh. Lu balik mau menciptakan dampak apa? Oh gitu. Ya itu gue bilang ya sekarang nggak ngomong gue startnya nih Jumbo gitu. Lu kasih ke mereka? Mereka nonton juga. Oh iya. Mereka nonton. Bangga nggak mereka? Bangga. Kemarin gue diundang gitu terus kayak ngasih jadi kayak ya ini enggak ke kedutaan. Kedutaan sini. Yang kalau capek kan matanya kedutaan gitu. Gerak-gerak. Enggak, kampus tuh nggak ngundang lu Yan? Apa? Kampus tuh nggak? Ada email tapi gue belum bisa ke sana. Dia nanya film gue bisa diputar di kampus gue di sana enggak? Gue bilang nanti deh gue tanya ke distributornya dulu gitu. Oh, keren banget. Ada yang lo tahu yang dari situ yang bikin karya terkenal juga ada nggak? Temen angkatan lo atau kelas? Atau ya kakak kelas atau siapa? Dosennya sih. Itu bikin apa dia? Dosennya ada yang udah tua banget, dia masih dia Shinchan, bikin Shinchan. Tom and Jerry coy. Oh iya. Figaro itu dia. Tom and Tapi itu emang dia masih punya, kan dulu gambarnya nggak pakai komputer, pakai kertas terus scan kan. Dia masih megang gambar aslinya. Masih dipegangin sama dia. Iya, dia boleh bawa pulang. Iya lecek ya difigurain gitulah. Lo tau kartun South Park gak? Tahu. Nah, ketahuan banget. Apa namanya? Jadi dosen gua itu ternyata pas South Park belum dapat investor, belum bisa rilis di TV, itu kan mereka bikin pilot episode yang buat jualannya kan. Dosen gue tuh ngerjain pilot episodenya. Tapi dulu kan gayanya South Park tuh kayak cut out kan, kayak tetek gitu kan. Dia nggak bikin pakai komputer dulu waktu jualan ke investor itu beneran pakai paper. Oh kertas dipotong. Dipotong-potong, digunting, ditaruh-taruh gitu. Stop motion berarti? Iya stop motion, awalnya stop motion. Terus kata si dosen gue waktu dia jadi vendor gitu lah. Jadi animator yang ikut bantuin ngerjain pilot itu buat di investor. Terus
dia ngerasa ini nggak akan laku nih gitu, dibuang. Oh iya. Kemudian dibuang, terus ternyata South Parknya booming, terus dia rugi. Seandainya tuh dia simpen kan bisa mahal banget ya. Iya. Oh, South Park kok Keren banget ya ininya ya. Apa relasinya Aryan? Iyalah lu kenal. Iya kan kenal pas itu. Temen gue ada yang akhirnya masuk Cartoon Network ngerjain Gumball. Kartun Gumball namanya itu. Oh enggak tahu gue. Lalu carilah. Tapi Cartoon Network sih tahu. Iya. Iya. Space Tune? Enggak ada teman lu Space Tune. Space Tune apa sih? Ada channel yang dulu tuh Space Tune. Space Tune. Dia ngomongnya Pestun. Pestun tanglet kan gue. Malam lah bahasa Inggrisnya emang jelek gitu kita. Itu ya kita tuh nggak bisa kayak gitu-gitu bahasa Inggris kita kayak kenapa gue harus nerima lu? This is sir, okay. We are because I don't eat pork. Babi haram kan itu joknya dia. I don't like coffee. Gue mau cerita boleh gak? Waktu di sana kan gue kan nyari belanja alat masak. Alat masak. Terus gue nemu ibu-ibu Asia udah tua, kayak agak parubaya gitu lah ya. Dia kayaknya Inggrisnya gak bagus. Terus dia lagi kesusahan ngejelasin ke pelayan toko Asko-nya gitu. Dia mau nyari saringan. Saringan. Terus kan gue gak tahu dia kayak susah banget. Terus gue gak bantuin tapi gue denger. Dia, tau gak dia ngomong apa? Apa? Noodle stay, water go. Bener sih. Noodle. Dia mencoba menggambarkan. Noodle stay, water go. Noodle stay, water go. Saringan. Kayak kata saringan. Apa gitu-gitu. Naruto tadi. Saringan. Akhirnya, tapi maksud gue nangkep ternyata orangnya kan. Terus kasih. Anjir noodle stay water go sampai sekarang gue. Noodle stay water go. Cuat ya. Ian, si Jumbo kan 5 tahun. Berarti ada ini dong. Mungkin aja loh lu udah mulai sekarang ada project buat. Iya mulai. Gak tahu boleh ngomong apa enggak ya. Tapi kalaupun iya, gue tidak bisa konfirmasi ataupun menyangkal. Tapi kalaupun iya, skripnya harus dari tahun ini, rilisnya 2030. Oh gitu. beneran sama berarti ya. Oke. Dengan cara yang sama ya. Tapi itu butuh kesabaran banget ya 5 tahun gitu. Terus orang ngeluarin karya lu tuh masih kayak aduh ntar lu tungguin nih karya gue. Itu jujur. Gue pas ngerjain Jumbo kayak anjir orang cepet banget ya bikin film. Kayak baru rilis nih. Tentu kok ada film lagi tapi direkturnya dia juga gitu. Iya. Cepet banget bikin film gitu. Selama gue bikin Jumbo, Angga Sasongko bikin 5 film. Iya. Udah, terus kayak ada gininya kan, ntar lu tunggu nih, ntar lu tunggu. Enggak gitu, enggak. Ntar lu tunggu enggak. Anjir ntar berhasil enggak ya gitu. Yang paling susah tuh ini kalau menurut gua. Dia kan denger lagu Jumbo itu duluan kan. Dan enak kan lagunya. Iya, dia harus nahan 5 tahun itu. Enggak nyanyi. Iya. Kala nyanyi apa Len? Kala cinta menggoda. Aku pun tergoda denganmu. Lagu yang mana lagu ini? Kala cinta sudah. Itu nahan itu sih susah banget ya. Gue akhirnya dengerin sendiri kayak orang gila gue dengerin sendiri nyanyi sendiri. Oh itu udah lama juga. Gue pikir terakhir. Dari 2023 2 tahun lah gue nahannya gak 5 tahun. Tapi tetap aja kayak aduh pengen deh ini semua orang bisa nyanyi gitu. Gue berdoa gitu. Nah tapi beneran. Itu memang tidak bisa dipercepat ya? Apa misalkan kalau di luar negeri mah bisa lebih cepat teknologi sana gitu misalnya? Kalau skalanya layar lebar ya dengan kualitas yang harusnya kan berharapnya Jumbo 2 kalau bikin lanjutan Jumbo kan lebih bagus dong. Iya. Ya ulang. Enggak, harusnya kan pengen lebih bagus. Jadi kan pasti ada riset teknologinya kan kita mau nambahin apa. Sebenarnya kalau skala Jumbo di produksinya tuh kita udah dicepetin loh. Oh, lo lihat film lebih lama lagi. Lo lihat film Moana ya. 2016 yang pertama. Film keduanya 2024. Oh 8 tahun. Emang animasi selama itu nyatanya ya? Kalau detailnya banyak dan pengen gambarnya segitu itu. Jadi kayak pernah megang HP kali lagi gambar tuh. Ntar kita keganggu. Masa keganggu gara-gara itu? Tahu bener tahu. Gampang banget ke distrik. Kalau mau dipercepat paling dipercepat 6 bulan gitu. Gak gini, biar kan buru-buru ya. Oh cepet sekarang aja. Jadi gambar awal bagus, tengah tuh udah orang ngasal gambar mukanya jadi belok jadi gak ketemu. Tapi lu nonton Star Wars gak? Yang mana? Yang mana aja maksudnya? Iya, Star Wars itu kan urutan ceritanya rilisnya 456 tahun 70-an, tahun 2000-an 1 2 3. Habis itu 7 8 9. Jadi kan sebenarnya kalau lu mau nonton
ceritanya ngurut kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Iya. Berarti kan 1 2 3, bagus. 4 5 6 tiba-tiba jadul. Ya kan? 7 8 9 bagus banget gitu. Gue nggak tahan sih nontonnya. Kenapa? Ya karena pace-nya lambat Iya, gitu iya, kan. iya. Jam film zaman itu kan. Ada gitaris padi kan di situ kan. Piu, 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 gitu. Ya. Ini menarik sekali ya. Tadi ya bahwa mungkin akan ada project dari Rian ya. Tapi Nawila dulu ya. Nawila, iya ini. Nawila dulu. Ini yang kita tunggu-tunggu Yang paling juga. baru adalah Nawila ya. Ini cocok sekali untuk ditonton bareng keluarga. Lo bareng anak-anak. Iya, karena memang abis lebaran tuh udah bingung tuh gua hari ketiga apa segala macam. Nah ini nih butuh yang kayak gini nih sama keluarga. Gule-gule udah, santan-santan udah, bakso udah. Udah pasti bakso. Nah ini nih ada alasan namanya akhirnya sama anak-anak dan enaknya adalah abis nonton bisa ngobrol bareng. Bener. Cerita itu tuh. Benar. Dan akhirnya bikin nonton lagi. Jumbo gara-gara gitu. Karena gue nonton nih. Anak gue bilang tuh, gue lupa tuh yang mana ngobrol sama istri gue. Lu lupa anak lu yang mana? Lu lupa istri lu yang mana? Lupa apa yang gue bahas tuh pokoknya. Mas terlalu masuk mas. Terlalu masuk. Terlalu masuk. Filmnya tayang lebaran juga. Iya, parah banget. Gangguin lu dia. Iya. Tapi kan dia akan dapat aktor terbaik katanya. Iya di film Kapan Aku Pulang itu. Oke, Nawila. Apa tadi anak lo? Akhirnya jadi diskusi dan akhirnya nonton lagi. Nah itu yang gue harapkan terjadi. Diskusi terus kayak ya tadi apa ya? Lupa terus lu nonton lagi gitu. Gue lupa apa di diskusi sama anak gue sama istri gue. Akhirnya memutuskan untuk akhirnya nonton lagi deh coba yuk. Bener gak gitu. Nah di Nawila ini gue harapin hal kayak gitu terjadi lagi gitu. Ini tuh hitungannya film musikal bukan sih Jan? Enggak. Oh enggak ya? Filmnya enggak musikal, tapi tadi gue bilang ada perasaan Nawila di satu peristiwa yang cuman bisa dia sampaikan dengan bernyanyi. Gitu. Oh tapi dia nyanyi akhirnya di situ. Dia nyanyi. Oh oke. Libur telah tiba itu masih. Libur telah tiba. Pasti November Rain kan. Lama banget intronya. Welcome to the jungle. Rakam anak kecil aja. Tapi salah. Welcome to the jungle. Temen lo itu. Welcome to the jungle. Temen aku yang masa nyanyi di festival gitu. Iya. Welcome to the jungle. Jungle. Ya mirip lah kayak Tanglet ya. Sama ya. Sama ya. Oke deh kalau gitu. Ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin mau nonton Nawila? Apakah harus nonton atau baca novela dulu atau? Nggak harus baca novela dulu. Lu langsung nonton juga nggak apa-apa. Tapi gue cukup yakin yang membaca juga, yang udah baca pas nonton juga akan seneng karena ceritanya setia sama bukunya yang nomor 1. Jadi jangan lupa Lebaran nonton Nawila dan rasakan lagi jadi anak-anak. Nah, apakah yang saat ini nanti lo ke luar negeri juga? Apa yang ini? Iya benar. Enggak deh, gue standby aja deh. Enggak standby aja. Iyalah lu, aneh banget ya dia. Orang filmnya kan yang ini bikinnya cepet. Nggak capek. Kan itu kan liburan luar negeri kan kena 5 tahun. Iya tetep aja, tapi kan maksudnya itu tunggu bentar aja. Iya. Iya nggak sabar. Nggak sabar banget kayaknya. Iya gak sih. Nanti mungkin akan ada roadshow juga ya dari Rian ya. Kalian mungkin yang pengen ketemu. Nah satu nih pertanyaan terakhir nih. Lo kan pernah janji tuh, nggak kalau Jumbo sekian lo mau bikin apa tuh? Spesial show. Nah itu gimana? Insya Allah akhir tahun ini. Wih mantap. Tapi ntar dikabarin ya. Iya. Sekarang kalau yang anak sekarang nih, mungkin lo nggak gitu ngikutin ya. Kalau orang bikin komik bikin spesial show, pembukanya tuh podcast. Iya benar. Sekarang gitu. Gitu. Oh gitu ya umum. Iya. Opener tuh podcast. Gue dan cari podcast yang ramah anak. Bukan kita dong. Bukan kita dong. Ya udah, nanti tukeran HP ya. Tukeran HP. Maksudnya tukeran nomor. Oke deh kalau gitu. Ya Ian, sukses ya. Terima kasih banyak. Buat Nawila, buat semua project-projectnya ya. Nawila ya. Doain lah Lebaran baik-baik pokoknya. Teman-teman sekali lagi 18 Maret di bioskop Nawila. Thank you. Dadah.